adik-adik, jumpa lagi sama Karya. Jangan bosan, seperti biasa sebelum kita mulai firman, kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, berikan kami hati yang lembut supaya setiap benih firman boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan kami mau kerjakan setiap yang sudah diajarkan lewat firman Tuhan supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai hidup kami dengan cara yang baru, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Karya mau cerita sesuatu yang mungkin sedikit terlewat, tapi nggak apa-apa. Adik-adik pasti lagi libur ya, atau sudah selesai libur, atau masih terasa seperti liburan karena masih belajarnya online. Nah, Karya mau tanya nih, kalau liburan lagi di rumah, apa yang adik-adik lakukan? Habisin waktu depan komputer main game? Habisin waktu pakai gadget main game lagi? Nonton TikTok? Nonton scrolling Instagram atau apa? Banyak pasti yang adik-adik lakukan. Nonton drama Korea? Wah, banyak pasti ya. Nah, adakah hal-hal baru yang adik-adik lakukan selama liburan yang menghasilkan sesuatu yang kreatif? Adakah hal-hal baru yang adik-adik lakukan yang membuat adik-adik tambah skill, tambah keahlian, tambah keterampilan? Atau justru yang dulu sudah dikuasai jadi tidak menguasai lagi karena tidak latihan? Terlalu asik dengan santai-santai, malas-malasan, kan lagi libur. Karya mau bilang sesuatu ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia memberikan kita akal budi. Dia memberikan kita hikmat dan itu harus digunakan dengan baik, dengan maksimal. Jangan gunakan apa yang Tuhan berikan dengan seenaknya atau bahkan diabaikan. Ingat cerita tentang talenta, ketika Tuhan kasih talenta, kemudian gak dimanfaatkan dengan baik, gak dikelola dengan baik, apa yang Tuhan lakukan? Talentanya Tuhan ambil dan dia dihukum. Demikian juga dengan kita, kalau Tuhan sudah kasih kita keterampilan, Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita hikmat yang luar biasa, apakah kita pakai dengan baik? Yuk, Karya mau kasih satu ayat yang luar biasa. Ini jadi reminder buat Karya ketika Karya mulai jenuh, bosan, merasa bahwa aduh kok saya gitu-gitu aja ya, kok nggak kepikiran ya, kok kayaknya otak saya stuck ya, saya bosan banget. Nah, Karya buka di Kejadian 2 ayat 19. Jadi ketika Karya baca ini, Karya renungkan, apa sih kenapa Tuhan memberikan ayat ini sih? Kenapa Tuhan menuliskan ayat ini sih kepada kita? Yuk, Karya bacakan Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, adik-adik, ini adalah cerita ketika penciptaan. Lalu Tuhan ciptakan manusia, lalu Tuhan taruh manusia di Taman Eden, lalu Tuhan bilang sama manusia, nih saya ciptakan hewan-hewan, dibawa ke dia, kasih nama. Tuhan lihat manusia itu, dia memberikan nama kepada satu hewan. Adik-adik bayangin berapa banyak hewan yang ada. Segala binatang hutan dan segala burung di udara. Bayangin jenis binatang di hutan berapa coba yang bisa adik-adik sebutkan. Dari yang paling besar. Contoh, apa yang ada di hutan? Ada harimau, ada singa, ada gajah. Itu yang gede-gede nih. Ada apa lagi ya? Monyet mungkin ya. Ada kelinci. Banyak sekali. Itu yang gede-gede. Yang kecil-kecil yang di tanah nggak kelihatan. Ada semut. Ada cacing. Apalagi ya? Kalajengking mungkin. Serem. Ular yang melata di tanah. Banyak banget. Dan ular itu aja bukan cuma satu jenis, ada yang bergelantungan di pohon, ada yang di tanah, ada yang di air. Banyak sekali di hutan itu hewan-hewan.
Belum lagi yang di udara, burung. Waduh, nama burung itu banyak banget jenisnya. Tuhan ciptakan begitu banyak dan si manusia, si Adam itu nggak kehabisan akal. Nggak pernah, aduh ini gua namain apa lagi ya? Nggak pernah. Karena semua nama binatang itu kita pasti tahu. Karena itu Tuhan sudah berikan hikmat kepada Adam untuk namain. Jadi semua hewan itu jadi ada namanya. Dan saking banyaknya itu pasti otaknya ngalir terus. Ngelihat misalnya contoh gajah gitu ya. Mungkin ketika zaman dulu dia lihat, Karya nggak tahu ya kalau di bahasa Indonesia kan sebutnya gajah. Mungkin waktu zamannya Adam sebutan bahasanya itu ketika dia melihat bentuknya, mungkin zaman itu gajah artinya besar kali ya. Apa saya nggak tahu, Kak Ria nggak ngerti. Tapi ketika dia ngelihat begitu banyak hewan dan bisa menamainya beda-beda, pasti dia punya kreativitas yang sangat luar biasa. Zaman dulu juga belum ada Google, jadi dia nggak bisa cari idenya apalagi ya yang harus dinamai. Enggak. Itu semua datangnya dari Tuhan. Betapa luar biasanya hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia. Gak pernah kehabisan ide, gak pernah kehabisan kreativitas untuk memberi nama kepada hewan-hewan. Karya baru sadar, wow, luar biasa banget ya Tuhan itu. Tuhan pasti sudah tahu Adam bisa memberi nama kepada hewan-hewan yang begitu banyak. Makanya dia ciptakan begitu banyak jenis. Supaya Adam itu gak bosan, terus punya aktivitas, gak jadi malas di sana gitu ya. Jadi dikasih kegiatan. Nah, adik-adik sendiri bagaimana? Waktu liburan apa yang adik-adik lakukan? Atau sekarang ini apa yang adik-adik lakukan? Apakah kita membuang waktu sia-sia? Atau menggunakan kreativitas, sampai berbet kakak Rianya. Atau menggunakan kreativitas yang Tuhan berikan? Yuk, sama-sama yuk kita baca di Mazmur 111. Kita buka sama-sama Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Perhatikan baik-baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau adik-adik mau punya hikmat yang luar biasa, yuk kita mulai dari step pertamanya, takut akan Tuhan. Jadi datang kepada Tuhan, hormat sama Tuhan. Nanti ketika kamu dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat yang luar biasa sehingga kamu gak akan pernah yang namanya, aduh gak ada ide lagi nih mau ngapain, bosen nih. Gak akan. Kita akan selalu punya kreativitas yang mengalir dari Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Tuh, semua orang yang datang kepada Tuhan, semua orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dia pasti berakal budi yang baik. Adik-adik mau dong ya menjadi orang yang kreatif, punya akal budi yang luar biasa. Yuk kita deket-deket menempel sama Tuhan. Bisa ya? Nah, supaya jangan habisin waktu untuk hal-hal yang gak berguna, mari mendekat sama Tuhan. Apa sih yang bisa dilakukan? Boleh sih nonton YouTube, tapi nonton yang berguna. Karya sering tuh nonton YouTube, bagaimana bikin kue, bagaimana bikin kreativitas lipat-lipat origami. Karya suka itu melakukannya. Belajar melukis, walaupun Karya nggak jago-jago amat, tapi belajar dari situ Karya bisa loh. Terus apa? Bikin mainan sendiri. Wih, Karya senang banget ketika nonton di YouTube bagaimana orang-orang ketika masa pandemi daripada ngabisin duit, mending pakai barang-barang bekas dan bikin jadi mainan. Karya senang banget nonton video seperti itu. Kemudian apalagi? Olahraga. Di dalam YouTube itu banyak sekali video-video olahraga sehingga kita tidak jadi malas. Kemudian karena pandemi, kemudian di rumah aja nggak kemana-mana, kemudian makin jadi gendut karena nggak mau olahraga, nggak bisa keluar. Oh no, nggak ada alasannya. Karena semuanya Tuhan sediakan untuk kebaikan kita. Jangan cuma pakai gadget kamu untuk hal-hal yang nggak berguna. Ingat, kuasai gadget kamu yang seperti sudah kita pelajari. Tapi pakai gadget kamu mendekat kepada Tuhan, dapatkan hikmat sehingga kamu menjadi orang yang kreatif. Karya percaya kamu pasti bisa, adik-adik pasti bisa karena adik-adik ada adik-adik yang luar biasa yang diberkati Tuhan, yang mau terus menempel sama Tuhan. Oke, hari ini firman-Nya sampai di sini. Karya cuma ingatkan,
Ayo, gunakan waktu dengan baik, jangan sia-siakan mendekat sama Tuhan supaya kamu jadi orang yang hebat dan kreatif, berakal budi. Nah, kita selesai hari ini. Yuk kita berdoa supaya setiap firman-Nya menempel di dalam hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih kembali ingatkan kami bahwa kami perlu menempel erat kepada Tuhan karena kami tahu hikmat datangnya ketika kami dekat-dekat sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menggunakan waktu kami dengan sia-sia, tapi kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.